Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus kamu lakukan di tanggal 9 dan juga tanggal 10? Teman-teman saya sekalian, tanggal 9 kamu disunnahkan hari tersebut buat puasa. Puasa aja udah. Nggak ada amalan-amalan berfadilah yang lain, karena memang hari Tasyrik itu bukan hari yang dimuliakan dengan sendirinya. Ia hanya jadi kayak semacam pembukaan buat hari mulia yang sebenarnya yang adalah hari Asyura. Jadi hari Tasyrik kamu hanya perlu untuk berpuasa. Gimana dengan orang yang masih punya hutang puasa? Jadi sekalian, buat kamu yang masih pada punya hutang puasa, atau buat kita yang masih pada punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, kalau datang hari-hari yang puasa sunnah nih, kita tuh nggak boleh puasa sunnah tapi masih punya hutang puasa wajib. Jadi repot kan? Nah, terus gimana dong? Kita kan juga pengen nih dapat pahalanya puasa sunnah. Kalau kita duluin puasa sunnah, nggak boleh, nggak sah, karena kita masih punya hutang puasa wajib. Sementara kalau mau hutang, bayarin dulu hutang puasa wajibnya, belum memungkinkan juga misalnya. Nah, ini Imam Nawawi dalam kitabnya, Imam Nawawi dalam salah satu kitabnya menceritakan dan disampaikan, berpendapat dan disampaikan pendapat Imam Nawawi ini dalam kitab I'anatut Talibin ala Syarhi Fathul Mu'in di bab tentang puasa. Beliau mengatakan, Imam Nawawi, bahwa kalau ada seseorang memiliki hutang puasa wajib dan dia sengaja menjatuhkannya atau melaksanakannya pada hari-hari di mana disunahkan pada hari tersebut untuk berpuasa, seperti misalnya dia sengaja menjatuhkan hutang puasa wajibnya, entah itu puasa wajib Ramadan, puasa wajib disebabkan karena haji, kan ada tuh haji yang jadi berutang puasa thalathatin fil haji wa sabatin darajatum, 3 hari puasa di haji, di sininya melaksanakan 7 hari puasa. Nah, itu kalau seperti itu gitu. Atau utang puasa nadar misalnya gitu ya, dia nadar puasa kan wajib dibayar tuh. Nah, kalau seperti itu masalahnya, maka dia menjatuhkannya pada hari Senin atau Kemis misalnya, yang memang disunahkan puasa dong pada hari Senin dan Kemis. Kata Imam Nawawi, dia mendapatkan pahala keduanya. Maksudnya hutang puasanya terbayarkan dan dia pun mendapatkan fadilah atau mendapatkan pahala puasa sunnah jika dia meniatkan keduanya. Jadi kalau dia niatnya berarti niat puasa wajib dan juga niat puasa sunnah, maka dia dapat tuh dua-duanya, kata beliau. Termasuk juga sholat. Kalau sholat, cuman masalahnya kalau sholat tuh mesti yang dua-duanya sunnah. Yang satu sunnahnya muakkad, sunnah karena memang sunnah secara menyendiri gitu ya, sunnah mustaqillah istilahnya. Yang satu lagi sholat sunnah yang karena mustaqillah, yang tidak menyendiri, itu bisa digabungin. Kayak misalnya pagi hari kamu sholat duha. Sholat duha tuh sholat yang menyendiri. Kalau kamu niatkan sekaligus sholat sunnah taubat, atau kamu mau bepergian sekaligus kamu niatkan sholat sunnah safar, nah itu 2 rakaat tuh bisa tuh niatnya sekalian. Usolli sunnatad duha wa sunnatis safar wa sunnatit taubah rakaataini lillahi ta'ala. Yang penting dua-duanya sama-sama sunnah. Tapi kalau
yang 2 rakaat itu wajib sholat fardu subuh, yang kesiangan usolli fardu subhi wa sunnati duha wa sunnati taubah wa sunnati safar rakaataini lillahi ta'ala. Yang ngaco itu. Sehingga sekalian saya muliakannya, kembali kepada puasa kayak gitu tuh. Jadi niatnya gimana nih kan? Nah kalau puasa nih bisa wajib apa sunnah. Kalau sholat dua-duanya sunnah tuh bisa. Yang satu mustaqilah, yang satu ghair mustaqilah. Nah yang puasa nih nanti niatnya gini nih. Hari Kamis ya, nawaitu sauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an sunnati yaumil khamis wa tasu'a lillahi ta'ala. Gitu. Berarti jadi gabung 3 tuh. Niat fardu qada, niat qada puasa, qada Ramadan, sama niat puasa Kemis, sama niat puasa Tasu'a, sama niat puasa bulan Muharram. Karena sebaik-baik puasa sesudah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Tuh, enak tuh. Ustazah kalau kagak hafal bahasa Arabnya gimana? Ada bahasa Indonesia aja. Ya. Ya Allah, saya niat puasa besok buat qada puasa Ramadan saya, sama juga niat puasa hari Kamis, sama juga niat puasa hari Tasu'a, sama juga niat puasa bulan Muharram lillahi ta'ala. Kenapa? Ya bahasa apa aja pokoknya yang kamu ngerti, Allah maha mengetahui. Kemudian yang besoknya, nah baru nih, namanya hari Asyura, hari mulia, hari Allah memberikan banyak karunia kepada para nabi-nabinya. Ini sih kalau saya liatin sih ya, konsep hari kasih sayang tuh sebenarnya hari Asyura. Hari kasih sayang tuh hari Asyura. Hari Allah banyak memberikan hadiah-hadiah kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut gitu. Allah hari menyelamatkan Nabi Yunus, hari Allah menyelamatkan Nabi Nuh, hari Allah menyelamatkan Nabi Ayub, hari Allah menyelamatkan Nabi Daud, hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Hari penting-penting banyak Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada para nabi-nabinya tepat pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Maka hari penting nih besok nih Asyura nih ya. Atau tentu saja tanggal Asyura itu dari kata asyara, artinya adalah 10. Jatuhnya tanggal 10 Muharram. Ngapain aja tuh? Ada amalan-amalannya itu terbagi 3. Ada amalan yang jatuh perintahnya itu perintah sunnah yang muakkadah, jangan sampai kamu tinggalkan, karena kalau ditinggalkan rugi banget dah pokoknya. Ada hadisnya dan sahih hadisnya, Nabi Muhammad pun senantiasa melaksanakannya. Ada amalan yang begitu. Ada juga amalan yang kedua, amalan yang sunnah tapi ghair muakkad. Sunnah tapi nggak dikuatkan, nggak kuat gitu sunnahnya. Ya sebaiknya juga kita kerjakan, karena memang perkara sunnah ya kan. Meskipun hadisnya itu ada, tapi hadisnya hadis yang dhaif. Nah hadis yang dhaif ini boleh kok diamalkan untuk fadailul amal, untuk amal-amal yang berfadilah. Gitu ya. Ada jenis amalnya nih nanti akan saya sampaikan. Itu jenis amal yang kedua ini. Sunnah tapi ghair muakkadah, artinya sunnahnya itu di bawah yang pertama tadi itu. Kalau yang pertama tuh boleh jangan ditinggalkan. Kalau yang kedua ini sebaiknya dilaksanakan, ya. Sebaiknya juga jangan ditinggalkan juga. Nah, kemudian yang ketiganya boleh kamu kerjakan, boleh nggak kamu kerjakan. Kenapa gitu? Karena nggak ada hadisnya baik sahih maupun dhaif. Tapi karena
ada ulama yang bilang ya kerjain aja, atau enggak juga nggak apa-apa juga. Gitu. Kita akan bahas amalan jenis pertama yang jangan sampai kamu tinggalkan pada hari Asyura. Itu hanya ada 2 jenis amal, masahhafi, sesuatu yang sahih hadisnya tentang hari Asyura. Itu ada 2 amalan. Yang pertama, puasa. Hadisnya sahih, inna saum yawm Asyura yukaffir dunub sanah. Kata Nabi, sesungguhnya puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Inna saum yawm Asyura yukaffir dunub sanah. Puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi jangan tinggal puasanya. Teman-teman sekalian, kabarnya bahkan seperti yang saya baca dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya Fathul Mu'in di bab tentang puasa Asyura ini kana wajiban qabla an aujaballah faridat shaum Ramadan, qabla Ramadan. Dulu puasa Asyura ini hukumnya wajib sebelum diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan. Nah, sesudah Allah wajibkan puasa bulan Ramadan, puasa-puasa yang sebelumnya sunnah, sebelumnya wajib, Allah Subhanahu wa taala ganti hukumnya, dinasakh, diganti sama Allah Subhanahu wa taala hukumnya menjadi berhukum puasa sunnah. Karenanya puasa hari Asyura ini adalah salah satu jenis puasa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dal Islam. Sesudah Islam itu Allah Subhanahu wa taala selalu tuh memerintahkan Nabi buat puasa Asyura. Karenanya Nabi Muhammad gak pernah tinggal puasa hari Asyura. Kamu kalau ninggal puasa hari Asyura, ikutan siapa? Dari sejak Islam, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Bahkan para ulama menyebutkan hanya ada 2 hari di mana istri diperintahkan buat puasa dan diperbolehkan buat puasa sunnah walaupun tanpa izin suaminya. Istri itu kan nggak boleh puasa sunnah tanpa izin suami, ya kan? Bahkan puasa qadha aja kalau waktunya masih panjang tuh mesti izin sama suami. Puasa qadha Ramadan tuh kalau masih panjang waktunya kayak sekarang ini kan ketemu Ramadan berikutnya masih panjang. Itu kalau mau qadha mesti bilang sama suaminya. Kalau suaminya on ya. Maksud saya kalau suaminya itu ada di kota gitu kan, tinggal bareng. Nah kalau suaminya lagi jadi TKL di luar negeri, Saudi Arabia, nggak juga kamu kalau setiap kali mau puasa kamu bilang sama suami. Nggak perlu kamu mau Senin Kemis kek, kamu mau puasa Daud kek, bebas. Karena yang dimaksudkan dengan kenapa istri harus izin untuk puasa sunnah pada suaminya adalah karena Allah nggak mau puasamu yang adalah untuk menjadikanmu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadi hak suami berkurang atas dirimu. Itu maksudnya. Nah, teman-teman sekalian, puasa yang diperbolehkan istri untuk puasa bahkan tanpa izin suaminya ada 2 hari aja, yaitu hari Arafah kemarin tanggal 9 Dzulhijjah sama tanggal 10 yaitu hari Asyura 10 Muharram ini ya. Tasuanya enggak. Jadi kalau kamu misalnya gitu kan enggak dapat izin suami buat puasa, hari tasuanya tetap enggak usah puasa, tapi yang Asyuranya tetaplah berpuasa. Kenapa gitu? Ya karena suaminya juga sebaiknya puasa. Begitu ceritanya ya. Teman-teman sekalian, puasanya tuh jangan sampai kamu tinggalkan. Itu satu. Nah, kenapa kita nih orang Islam juga sunnah puasa hari Tasu'a selain puasa hari Asyura? Jadi dulunya Asyuranya doang nih, yang sunnah Asyuranya doang. Tapi kemudian di akhir kehidupannya Nabi lihat ternyata orang Yahudi juga pada puasa hari Asyura. Dulu waktu Nabi di Mekah, Nabi kan nggak banyak bersinggungan dengan orang Yahudi. Nabi nggak ketemu orang Yahudi di Mekah. Nggak ada orang Yahudi di Mekah, adanya di Madinah. Di Mekah itu yang ada adalah orang kafir Quraisy. Tapi di Madinah, mulai ini ada Yahudul Madinah, Yahudinya orang Madinah. Sehingga sekalian, Nabi lihat ternyata yang pada puasa, Nabi tahu ternyata yang pada puasa bukan cuma orang Islam, akan tapi juga orang Yahudi. Nabi pun nanya,
Di akhir hidupnya Nabi ya, di bulan Muharram akhir hidupnya Nabi, Nabi Muhammad tuh tahu itu, kemudian Nabi nanya, kenapa kalian berpuasa wahai Yahudi gitu. Terus orang Yahudi itu bilang, hadzal yaum najallahu fihi Musa, bukankah hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa? Maka kami pun berpuasa pada hari ini sebagai rasa syukur kami atas apa yang Allah berikan kepada orang-orang, kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi kemudian bilang kepada umat Islam, lau adraktus sanatil atiyah lasumtu mal asyura at-tasu'a. Kalau umur saya nyampe tahun depan, Nabi pakai bahasanya lau, andai umur saya nyampe tahun depan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu bahwa umurnya tidak akan sampai ke tahun depan. Nabi Muhammad bilang, kalau umur saya nyampe tahun depan, saya akan berpuasa bersama dengan hari Asyura, hari Tasu'anya juga. Bersama dengan tanggal 10, saya mau puasain tanggal 9-nya juga. Akan tetapi, bulan Muharram, so far Nabi Muhammad jatuh sakit. Rabiul Awal Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan solehah, melanjutkan niat nabinya. Sebagaimana anak tuh kalau solehah melanjutkan niat orang tuanya. Orang tua udah meninggal nih, lanjutin dah niatnya, begitu kan ya. Nah, kita juga gitu. Mudah-mudahan dah kita bisa dianggap sebagai umat yang solehah. Kita puasain bersama dengan hari Asyura tanggal 10, tanggal 9-nya juga. Sampai-sampai para ulama bilang, kalau kamu nggak bisa puasa tanggal 9 karena satu dan lain hal, kamu puasa baru bisa tanggal 10-nya aja. Coba ikutin juga puasanya dengan tanggal 11. Biar kenapa? Biar puasa kamu beda sama puasanya orang Yahudi. Insya itu satu, teman-teman sekalian, puasa. Yang kedua, masahha fi Asyura, yang hadisnya sahih pada hari Asyura, jangan sampai kamu tinggalkan, adalah at-tausi'ah alal iyal. Man wasa ala iyalihi yawma Asyura wasa Allahu rizqah. Siapa yang meluaskan nafkah, meluaskan rezeki, meluaskan uang belanja, uang jajan keluarganya pada hari Asyura, uang saku keluarganya pada hari Asyura, dia luaskan, dia tambahi, maka Allah akan meluaskan rizkinya. Dalam satu riwayat sepanjang tahun. Jadi bagi para ibu yang biasa ngasih uang jajan anak-anaknya, hari Asyura lebihin, hari Asyura tambahin, kalau bisa hari Asyura gandain, lipetin. Biasanya 10.000 tambahin, gitu dah, terserah pokoknya, tambahin biar senang. Kenapa gitu? Hari Allah banyak memberikan kasih sayang kepada orang lain, kepada hamba-hambanya. Kalau kamu hari tersebut menyayangi anak-anakmu, menyayangi orang-orang yang bersamamu, insya Allah kasih sayang Allah berhasil kamu dapatkan. Tenang aja, janjinya kata Nabi Muhammad, Allah akan mudahkan rezekimu sepanjang tahun. Itu, ya kan? Udah tuh, nggak usah hitung-hitungan, siapa aja dah yang bisa kamu kasih hari Asyura, kamu kasihin. Anak-anak, mungkin yang pada punya ART, ya, asisten rumah tangga yang kerja di rumah, kasih, gitu kan? Udah ada punya siapa orang-orang sekelilingmu yang biasa kamu kasih, kamu kasih. Gak usah takut teman-teman saya sekalian, rezeki itu dari Allah juga kok. Jangan kebanyakan hitung-hitungan berapa ya enaknya ya, 100.000 aja, jangan dah. 50 aja, jangan dah. 20.000 aja, ujung-ujungnya 5.000. Sehingga sekalian saya muliakan, yuk bismillah, bismillah, dipersiapkan ya hari Asyura. Dan buat para istri boleh sampaikan kepada suaminya, boleh, saya kasih izin buat sampaikan kepada suaminya. Tuh enaknya punya ustazah gitu tuh. Tadi dapat ilmu baru, Bang. Saya kan suka kesian lihat abang suka susah nyari rezeki.
Dikasih tahu mau ustadzah caranya biar sepanjang tahun rezeki gampang. Apaan? Abang mulai dari sekarang nabung dah bang. Ntar tanggal 10 abang kasihin sama saya bang. Kata Nabi gitu bang. Ustazah bilangnya gitu. Kata Nabi loh bang, bukan dari saya. Bukan dari Ustazah Halimah juga, dari Nabi Muhammad bang. Kalau Nabi Muhammad nggak bener, siapa lagi yang bener? Udah Nabi Muhammad dah yang paling bener bang, percaya dah bang, Nabi percaya bang. Man wasa'ala iyalihi yawma asyura wasallahu rizqa. Dua hal ini yang hadisnya sahih. Kemudian saya akan sampaikan amalan-amalan yang ada hadisnya walaupun dhaif. Ya, hari Asyura sebaiknya juga jangan kamu lewatkan. Apa tuh? Menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, Allah akan berikan padanya pahala sebanyak helai rambut yang dia usap. Allah akan berikan padanya kebaikan sebanyak helai rambut yang dia usap. Maka carilah anak-anak yatim, terutama yang gondrong. Lah ya kan hadisnya gitu. Sebanyak helai rambut. Nah kalau botak tuh agak repot ya. Bismillah dah. Serius Ustazah? Ya enggak juga. Pas dilihat botak sana enggak jadi mau diusap kepalanya. Teman-teman sih sekalian, nih ya, anak yatim tuh batasannya sampai berapa? Dengerin saya, ini pertanyaan banyak banget dah. Anak yatim tuh batasannya sampai berapa? Kalau untuk disantuni, kalau dia adalah perempuan sampai dengan menikah, kalau dia laki-laki sampai dengan bekerja. Untuk disantuni. Tapi kalau untuk diusap kepalanya sampai dengan balik. Ya, jangan pas ngelihat ada anak udah gede, kamu yatim apa enggak? Yatim saya tante. Oh, sini deh saya usap. Umur kamu berapa? 25 tahun tante. Ya ngaco-ngaco itu ya. Jangan gitu teman-teman sekalian. Atau ibu-ibu nih ntar bilang sama suaminya, bang daripada nyari anak yatim susah-susah bang, aneh juga yatim lah, minta diusap. Jadi kalau urusan santunan itu sampai dengan balik ya. Kalau udah balik udah enggak sunnah lagi buat diusap kepalanya gitu. Tapi kalau untuk disantuni sampai dengan anak tersebut menikah kalau perempuan, atau sampai dengan bekerja kalau dia adalah laki-laki atau perempuan. Nah kalau perempuan juga kalau dia udah kerja gitu. Kalau zaman sekarang kan banyak juga anak-anak perempuan yang udah kerja gitu. Nah itu juga udah nggak perlu lagi disantuni gitu. Santuni kan dikasih uang gitu ya. Dan untuk santunan ini teman-teman, khusus untuk anak yatim yang miskin. Khusus untuk anak yatim yang miskin. Kalau untuk disantuni yang membutuhkan gitu. Kalau dia dapat warisan banyak, bahkan dia lebih kaya daripada kamu. Ntar kamu santunin, kasih uang 100.000 gitu kan, dia uang jajannya aja 200.000 tiap hari. Nggak perlu gitu. Jadi yang perlu disantuni adalah anak yatim yang membutuhkan. Tapi kalau untuk diusap kepalanya, walaupun dia adalah seorang anak yatim yang mampu, tetap sunnah tuh. Tetap sunnah hari itu untuk diusap kepalanya. Gitu ya, kasih aja hadiah kalau kamu nggak mau santunin gitu kan. Nah kalau dibeliin makanan, beliin coklat, beliin apa kan, walaupun dia orang mampu juga ya nggak apa-apa gitu. Begitu ya teman-teman sekalian, jelas ini ya, anak yatim. Baik, nah saya sarankan kalau teman-teman bikin acara santunan anak yatim pada hari Asyura, jangan hanya khusus untuk anak yatim. Khawatir menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat kita. Khawatir anak-anak yang miskin-miskin, yang lebih miskin bahkan dari anak-anak yatim,
tetapi orang tuanya masih ada, bapaknya ada tapi udah sakit-sakitan, bapaknya ada tapi ninggalin dia entah kemana, bapaknya ada tapi nggak bertanggung jawab, kan banyak tuh yang kayak gitu, banyak ya. Khawatirnya nanti malah anak-anak itu berharap andai bapaknya meninggal. Betul nggak? Jangan sampai itu terjadi di tengah masyarakat kita gitu. Enak ya kamu yatim, gitu tuh yang miskin-miskin gitu kan. Enak ya kamu yatim, banyak dapat santunan nih hari, saya nggak dapet nih, habisnya kan bapak saya masih ada, jadi nyeselin keberadaan ayahnya gitu. Nah jangan teman-teman sekalian, buat santunan untuk yatim dan duafa. Karena di tengah masyarakat kita juga banyak anak-anak yang nggak yatim akan tetapi duafa, mereka miskin dan sangat memerlukan. Jelas ya? Dan kalau kamu ngumpulin harta, ngumpulin duit buat anak-anak yatim dan duafa, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan dipakai buat acara duitnya. Jangan dipakai buat ngasih ustazahnya yang ngisi acaranya. Hati-hati, hati-hati. Kalau bahasanya santunan yatim dan duafa, maka itu menjadi hak mereka yang yatim dan duafa, tidak diperkenankan dipakai untuk urusan yang lain. Apalagi kalau dipakai buat iuran panitia, buat makan-makannya panitia. Hati-hati, jangan sampai kamu pikir kamu sudah beribadah, ternyata kamu sebenarnya sedang makan harta anak yatim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, dia sama saja kayak memakan api di dalam perutnya, dan kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, hati-hati teman-teman saya sekalian. Terus gimana dong Ustazah? Kita kan mau bikin acara santunan anak yatim dan duafa, kan pakai ada acaranya gitu kan. Ya kamu minta sumbangannya sama orang-orang. Kalau memang kamu merasa seperti itu, yang jelas aja kita mau bikin acara nih buat anak yatim dan duafa, acaranya santunan. Ini duitnya nanti dipakai buat acaranya juga nih. Jelas, mesti jelas. Itu namanya hibah bisyarat teman-teman. Orang ngasihnya kan pakai persyaratan buat apa. Nah itu harus jelas gitu. Kalau memang kamu seperti itu, atau lebih baik santunannya buat yatim dan duafa aja, panitianya aja yang kumpul-kumpulin duit buat bikin acaranya. Atau kalau kamu nggak mampu buat bikin acaranya dari uang yang selain daripada uang santunan tersebut, teman-teman saya sekalian, nggak usah bikin acara, langsung aja duitnya dibagi-bagiin. Ya kan ya? Ini biar kita nih lebih hati-hati sama urusan duit teman-teman. Saya sampaikan ini nih biar kita semuanya lebih hati-hati dalam urusan uang. Oke baik, santunan anak yatim, apalagi yang disunahkan hari itu? Jengukin orang sakit, apalagi yang disunahkan hari itu? Berziarah atau berkunjung kepada orang-orang saleh, untuk kamu mendapatkan doa-doa dari para guru, dari orang-orang saleh gitu ya. Itu juga bagus tuh. Pokoknya ini intinya adalah inti kasih sayang. Intinya adalah hari kasih sayang. Kamu saling menyayangi biar dapat rahmatnya Allah. Kamu datangi orang-orang saleh, kamu minta doa dari mereka gitu kan. Nah kemudian lagi bersedekah, banyakin sedekah. Nah apa yang saya sebutkan ini teman-teman saya sekalian, sebenarnya adalah memang sesuatu hal yang baik untuk kamu lakukan kapanpun waktunya. Makanya biar kata nggak ada hadisnya, itu emang bagus aja kamu kerjakan kapanpun waktunya gitu. Andai nggak ada hadisnya, apalagi ini ada hadisnya meskipun doif. Jadi silahkan dikerjakan. Kemudian yang terakhir, amalan-amalan yang kamu kerjain boleh, enggak juga nggak apa-apa juga gitu. Karena memang tidak ada hadisnya secara sahih ataupun doif.
Apa itu? Kalau teman-teman dengar hari Asyura sunnah potong kuku, ya lihat-lihat aja kuku kamu panjang apa enggak. Dan lihat-lihat juga hari Asyuranya jatuhnya hari apa. Ya. Nah, kebetulannya hari ini Asyuranya jatuhnya hari Jumat. Sehingga hari Jumat itu memang hari yang sunnah buat potong kuku. Bagus aja, silakan potong kuku. Nah, kalau hari Asyuranya jatuhnya hari Selasa, sebaiknya jangan potong kuku karena memang nggak bagus potong kuku pada hari Selasa. Gitu ya. Kemudian yang kedua lagi, kalau kamu dengar hari Asyura itu kamu sunnahnya mandi, saya yakin sih ibu-ibu biar kata hari apa juga pasti mandi ya Bu ya. Ya udah mandi mah mandi aja gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, kalau ibu-ibu dengar hari Asyura sunnah buat pakai celak mata. Nih Bu, saya bilangin, kalau kamu puasa hari Asyura makruh hukumnya pakai celak mata. Makruh hukumnya pakai celak mata sedang kamu dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau kamu mau juga pakai celak mata hari Asyura, teman-teman saya sekalian, pakailah sebelum azan subuh. Sahur tuh pakai dah celak mata. Bismillah, insya Allah. Apalagi kalau kamu pakai celak matanya celak mata ismit, itu sunnah. Nabi Muhammad pakai celak mata kok gitu. Dan Nabi Muhammad pakai celak matanya celak mata namanya ismit. Warnanya agak kemerahan kayak merah bata gitu ya. Itu yang biasa dipakai baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu mau pakai sekali lagi sebelum subuh atau di waktu malam gitu ya. Baik, itu adalah hal-hal yang insya Allah akan kita kerjakan. Oh ya, tambahan lagi, ada yang masuk dalam yang ada hadisnya meskipun nggak sahih ya, meskipun hadisnya dhaif, itu adalah membaca ayat kursi 360 kali, diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap awalnya. Untuk setiap ayat kursinya juga membaca Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad kalau bisa sampai dengan 1000 kali. Nah, itu pada hari Asyura itu juga merupakan suatu hal yang baik untuk dilakukan. Oh iya, ada lagi juga zikiran hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, diiringi juga dengan doanya. Ada tuh doa Asyura yang nanti akan saya taruhkan juga deh di feed Instagram saya biar teman-teman pada bisa ngikutin dari situ. Hari Asyura, hari yang paling enak banget buat kita dapat semua karunia-karunianya Allah SWT. Gitu ya. Jangan lupa santunin anak yatim pada hari Asyura, sedekah kepada orang miskin pada hari Asyura, kemudian nambahin uang jajan bagi para orang tua kepada anak-anaknya, gitu kan ya. Kemudian lagi puasa, kemudian baca zikiran hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, dan juga lanjutkan dengan baca doanya. Ada doanya tuh, ada ketulis, tinggal baca aja. Kalau mau tambahan zikir apa Ustazah? Boleh tuh baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kalau yang kemarin belum baca tanggal 1, itu boleh juga dibaca tanggal 10 atau hari Asyura. 360 kali ayat kursi, diawali masing-masing dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita semuanya meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hari Asyura, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa kesembuhan, berupa rezeki, berupa kemudahan hidup, berupa terangkatnya semua kesedihan dalam hati, berupa terangkatnya sebuah musibah-musibah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Bismillahirrahmanirrahim. Hari Asyura juga hari Allah ngasih, adik-adik saudariku sekalian. Hari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Nabi Yunus nih kesian bener. Ninggalin kaumnya. Sebenarnya bukan niat ninggalin sih, cuman didakwahin bertahun-tahun kagak ada yang beriman, satu pun, padahal baik-baik. Tetangganya baik. Kalau Nabi Yunus lewat nih pada senyum, "Yunus apa kabar?" Gitu kan? Yunus kemana? Mau belanja? Gitu. Itu pada nawarin berbaik-baik orang-orangnya. Nabi Yunus sakit dijengukin, tapi Nabi Yunus ngajakin beriman, pada nggak mau. Kalau Nabi Yunus ngomong pada senyum-senyum, tapi nggak ada yang pada mau beriman. Nah, ini kan nyebelin ya, nyebelin banget gitu. Nabi Yunus lama-lama ya udah dah, kayaknya nih nggak menjanjikan nih. Kaum Nainawa namanya. Kaum Nainawa nih kayaknya, orang di kampung Nainawa nih kayaknya nggak menjanjikan nih. Udah dah, saya mau hijrah aja dah. Nabi Yunus bawa pakaiannya, bawa uangnya, Nabi Yunus pergi kemudian ikutan kapal laut yang pergi belayar ke negara yang lain. Nah, di kapal itu juga pada banyak yang kenal Nabi Yunus, karena Nabi Yunus ini orang terkemuka, orang terpandang, anaknya seorang yang terpandang juga di kampung Nainawa situ. Yunus bin Matta nama ayahnya ya. Ayahnya namanya Matta. Teman-teman sekalian, udah tuh Nabi Yunus lagi ada di dalam perahu, dapat sehari 2 hari, tiba-tiba saat perahu itu, kapal itu ada di tengah-tengah lautan, lagi nggak musimnya, kapalnya terombang-ambing, datang badai yang sangat dahsyat sekali. Waduh, pada ini ya nih terombang-ambing di atas kapal. Nahkodanya keluar. Semua penumpang kumpul sini. Udah sambil pegangan nih pada kumpul semuanya. Ini bukan waktunya badai. Ini juga bukan tempatnya badai, bukan musimnya badai. Kalau sampai terjadi badai seperti ini, pasti disebabkan karena ada anak kabur dari orang tuanya, atau ada istri kabur dari suaminya, ada istri minggat, ada anak kabur, ada istri minggat, atau ada budak lari dari tuannya. Katanya gitu. Semua penumpang itu ngerasa kayak bukan deh saya. Nabi Yunus bilang, saya bukan istri, saya juga nggak kabur dari ayah saya gitu ya. Saya juga nggak budak kabur dari tuan saya, tapi apa iya ya saya ya? Habis itu katanya nakodanya, kalau gitu semua dari kalian silakan tulis nama kalian masing-masing, kita undi. Masukin namanya diundi, seret. Keluar Yunus bin Matta. Kata Nabi Yunus, iya sih saya kabur dari perintah Allah. Disuruh dakwah di Nainawa, karena orang-orang yang gak pada beriman, akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk pindah gitu kan. Kali-kali tempat yang lain orang-orangnya mau beriman. Padahal kan kalau dilihat-lihat kayak gak salah ya. Orang kan kalau misalnya gitu ngajar di satu tempat, orangnya kagak ada yang pada mau sekolah di situ ya kan, pindah. Kan gitu kan? Nah, tapi rupanya tuh nggak mesti kayak gitu. Kita kalau mau dakwah tuh nggak bisa gitu. Diperintahkannya sama Allah di situ, ya udah di situ gitu. Saya ditinggal di Jakarta, ya udah saya mesti dakwah di Jakarta. Walaupun orang Jakarta kagak mau ada yang hadir, nggak peduli saya. Tetep aja saya ngajar. Kayak gitu mestinya gitu. Karena orang tuh kalau dakwah tuh ya udah, kamu ditempatkan di mana, di situ kamu harus bermanfaat. Boleh, bukan nggak boleh dakwah di tempat-tempat yang lain, boleh. Saya juga pergi kemana-mana, tapi yang Jakarta itu harus yang menjadi prioritas. Sebab kita tinggal di situ, kita bermanfaat di tempat di mana kita berada. Apalagi para nabi. Para nabi itu ada surat utusannya, diutusin di Nainawa, nah kenapa kamu kabur? Jadinya itu kapal oleng. Katanya nakodanya, tapi Yunus kamu kan bukan budak Yunus.
Kali-kali salah nih, kocok lagi. Dikocok lagi. Keluar lagi Yunus bin Matta. Itu Nabi Yunus, tuh kan saya. Akhirnya terus orang bilang, ayo sekali lagi. Kenapa sekali lagi? Karena ikannya belum nyampe. Ikan pausnya belum nyampe ke situ. Jadi Allah pikir, diundi lagi keluar Yunus bin Matta. Ayo kita lempar Yunus. Mereka pun guncang Nabi Yunus, dilemparkanlah. Pas banget tuh Allah bukain mulutnya ikan paus yang udah nyampe ke situ. Begitu keluar, begitu Nabi Yunus dilemparkan, blok, masuk tuh ke dalam perutnya ikan paus. Masya Allah, namanya Nun, ya. Ikannya nih namanya ikan Nun, gede banget ikannya. Teman-teman sekalian, akhirnya terus ikannya begitu ada Nabi Yunus di dalam, ikannya masuk kemudian ke dalam dasar lautan. Wow, Nabi Yunus, ya ampun, nasib dalam perut ikan. Nggak bisa lihat, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kalau lagi sumpek saya ingetin Nabi Yunus dan nih. Saya bilang lagi sumpek kayak apapun nggak apa-apa. Saya nggak sesumpek Nabi Yunus. Saya kalau sumpek masih bisa mandi, masih bisa sholat, masih bisa sujud, masih bisa bikin teh manis panas, masih bisa bikin Indomie pakai rawit. Iya kan? Masih apa-apanya nih, masih ada deh yang bisa kita kerjain. Nabi Yunus dalam perut ikan bisa ngapain coba? Nggak bisa apa-apa deh, Masya Allah. Terombang-ambing dalam perut ikan berhari-hari lamanya. Nggak ngelihat tangannya, nggak ngelihat kakinya di mana, udah nggak bisa lihat. Dalamnya perut ikan, dalamnya dasar lautan, dalamnya malam, nggak bisa lihat apa-apa. Fi dhulumatin thalath. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap dalam lautan, dan gelapnya malam ketika sedang malam. Waduh, benar-benar Nabi Yunus sumpek di atas sumpek. Itu Nabi Yunus dalam perut ikan dari yang asalnya nyalahin keadaan. Dari yang lagian nih saya emang salah sih kabur dari Nainawa, tapi kan emang orang-orangnya tuh juga nggak pada ikutan saya tuh. Lagian kenapa sih mereka nggak beriman aja gitu? Kan mereka kalau beriman kan mereka pada selamat ya. Waduh, terus tuh Nabi Yunus menyalah-nyalahkan keadaan, nyalahin orang dan lain sebagainya. Habis itu orang ikannya kalau lagi lapar dia makan ikan gitu kan, masuk ke dalam nih tinggal tulang-tulangnya. Ya ampun, Nabi Yunus udahlah susah dalam perut ikan, ketusuk-tusuk meduri. Malang bener nasib Nabi Yunus. Masya Allah, berhari-hari lamanya deh melayang-layang dalam perut ikan. Jangan dikata urusan lapar, haus, terombang ambing gak jelas tuh dalam perut ikan. Ya Allah, tinggal kayak badannya udah lemes, udah gak bisa apa-apa. Berhari-hari lamanya. Sampai kemudian Nabi Yunus sadar, ya Allah, kemungkinannya berapa persen saya itu dilempar ke lautan, pas banget ada ikan ngebuka mulutnya. Kok bisa pas banget gitu? Iya. Ini kan kalau dicari persentasenya itu nggak kebayang, nggak bisa tuh, nggak bisa pas banget gitu, set gitu kan nggak mungkin. Tapi kok bisa kejadian gini nih? Semuanya karena ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah. Kita kan juga sering banget tuh ngerasa, ya ampun udah jatuh tertimpa tangga. Istilahnya gitu kan. Ya ampun kok kayak sial banget ya nasib saya hari ini. Ya kok bisa ngepas banget ya, udahlah begini, datang begini, ininya begini, ya ampun kesel banget dah. Teman-teman sekalian, saya sering kali mengingatkan
ketika satu perkara berada di luar kendalimu, itu adalah cara Allah mengingatkanmu bahwasanya kendali segala urusan memang tidak pernah berada dalam kendalimu. Semua kendali ada pada Allah. Yang ngatur hidup kita nih dek, bukan kita sendiri dek, Allah. Allah, adik-adikku sayang, yang ngatur hidupmu tuh bukan kamu sendiri, tapi Allah SWT yang nentuin kamu jadi anaknya Bapak Fulan, Ibu Faltana, Ibu Fulana. Kamu mukanya begini, gitu ya. Kamu kulitnya warnanya ini, rambutnya keriting apa lurus apa ikal mayang. Nah, itu udah ada ketetapannya masing-masing dek, bukan ada dalam pengaturan kamu. Nggak ada dalam aturan kamu. Kamu nggak bisa ngatur apa-apa. Nanti malam kamu akan tidur jam berapa, bukan kamu yang ngatur. Di luar kendalimu ada sekalian. Besok paginya kamu akan bangun jam berapa, nggak dalam aturan kamu. Walaupun kamu usahain pakai alarm ini itu apa segala macam, tetap aja bangunnya pada waktu yang telah ditetapkan Allah. Betul apa enggak? Sering nggak kamu udah pakai alarm, tahu-tahu bangun kesiangan juga. Ternyata alarmnya lupa dihidupin. Saya pernah tuh kejadian kayak gitu, kesel banget dah. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, ya emang Allah tuh mau ngasih tahu gitu, Halimah, yang ngebangunin kamu kan alarm, tapi aku. Kamu usaha betul, kamu usaha, tapi sandaranmu, andalanmu jangan kepada alarm. Karena semua urusan andalannya ada pada Allah. Kendali urusan tersebut, remote-nya adanya sama Allah. Remote-nya segala urusan itu nggak ada dipegang sama orang, nggak ada ceritanya saya pegang remote-nya langit, nggak ada. Yang pegang kendali remote-nya alam semesta ini yang pegang Allah. Bahkan hatimu yang pegang Allah kok kendalinya. Jadi teman-teman saudariku sekalian, ini Nabi Yunus begitu menyadari hal tersebut, Nabi Yunus bilang, la ilaha illa anta. Tidak ada yang ngatur hidup saya kecuali Engkau. Tidak ada pengendali dalam hidup saya selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha agung Engkau, maha mulia Engkau, maha segala-galanya Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Emang saya yang salah. Kenapa saya ditugaskan di Nainawi, ternyata saya malah pindah, malah minggat, malah kabur. Saya meninggalkan negara tersebut tanpa beristikharah, tanpa minta apa yang menjadi keputusanmu ya Allah. Teman-teman sekalian, Nabi Yunus pun berulang-ulang mengucapkan kata tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terutama dengan hatinya. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Maha agung Engkau ya Allah. Saya yang salah ya Allah. Emang saya enggak benar ya Allah. Saya nih Allah yang banyak dosanya ya Allah. Saya Allah yang salah ya Allah. Saya seharusnya enggak nyalahin siapapun, karena sebenarnya sayalah yang salah. Subhanallah, zikirannya Nabi Musa ini kedengeran sampai malaikat-malaikatnya Allah di atas langit sana. Katanya para malaikat gini, suaranya kedengeran kencang bener, familiar, kita apal nih manis suara. Tapi orangnya kita liatin kagak ada ya. Di bumi mana dia nih? Sautun ma'ruf fi makanin majhul, kata para malaikat. Ini ada suara kita kenal, familiar banget suaranya. Akan tetapi fi makanin majhul, tempatnya di mana kita nggak tahu. Allah bilang, innahu sautu abdi Yunus fi batnil hut. Sesungguhnya ini adalah suara hambaku Yunus dari dalam perut
ikan. Pada tanggal 10 Muharram. Sesudah dalam satu riwayat 6 bulan. Dalam satu riwayat 40 hari. Dalam satu riwayat 16 hari Nabi Yunus dalam perut ikan. Dek, mestinya mati ya enggak? Orang gak makan, gak minum, gak apa-apa itu dalam perut ikan. Mati tuh mestinya. Mestinya tuh perut ikan tuh jadi kuburannya Nabi Yunus. Dan sekalian mati di situ. Tapi Allah emang berkehendak lain. Kenapa Allah berkehendak lain? Karena suara zikirannya Nabi Yunus dan kepasrahannya kepada Allah serta pengakuannya bahwa beliau telah berbuat dosa. Pengakuan dosa, pengakuan salah. Ini yang punya nilai di mata Allah. Allah sampai bilang, laula annahu minal musabbihin la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Andai ada Yunus tuh enggak zikir tuh, andai Yunus tuh enggak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hatinya enggak bergemuruh dengan zikir yang seperti itu, la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Aku akan biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Artinya tuh perutnya ikan itu bakalan jadi kuburnya Nabi Allah Yunus. Karena beliau berzikir Allah selamatkan. Tanggal 10 Muharram Allah bikin perut ikannya mules. Mual. Nah ya kan kalau nggak mulus nggak ini ya nggak muntah ya kan. Nggak mual nggak muntah gitu. Mual setengah mati. Waduh, mual banget nih. Jadinya nih ikannya nih mulai bergerak. Asalnya nggak gerak-gerak tuh, di dalam aja tuh. Nyari makanannya juga di dalam aja tuh, di dasar lautan tuh. Jadi kalau ada ikan lewat dia tinggal buka aja mulutnya. Gitu. Gitu aja tuh terus ikannya tuh. Nah yang sekarang nih ikannya perutnya mules. Ikannya jadinya nyari daratan. Waduh, mulai dia lewat aja nih lautannya goyang. Karena kan gede banget badannya. Dia lewat terus tuh, dia pesisirin tuh sampai nyampe ke daratan, dia buka mulutnya, dia pun muntah, kemudian keluarlah Yunus sampai terdampar di daratan. Nggak punya tenaga teman-teman, nggak punya tenaga, lemes, setengah mati. Ya ampun, tinggal nyawanya doang nih. Ya Allah, pingsan beberapa waktu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh kalau mau ngasih kehidupan 6 orang pasti dikasih rezekinya. Ini buat ibu-ibu terutamanya nih. Ibu-ibu yang hadir dengerin saya nih. Jangan pernah was-was ragu-ragu urusan rezeki. Kalau kamu emang mesti hidup, rezekimu bakalan sampai padamu. Tenang, bisa jadi kamu nggak tahu alamat rezekimu. Rezekimu yang tahu alamatmu. Nggak bakalan salah kirim. Malaikat Mikail tuh gak bakalan salah kirim. Sama sama malaikat Israel gak akan pernah salah cabut nyawa gitu ya. Jangan ada tuh yang bilang, yang sakit bininya, kok yang mati lakinya, jangan-jangan keliru nih malaikatnya. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya malaikat Israel keliru nyabut nyawa. Sama halnya malaikat Mikail gak bakalan keliru bagi-bagi rezeki teman-teman. Gak ada ceritanya. Jadi gak usah khawatir. Ini nih saya bikin toko, sebelah bikin toko lagi nih. Sama juga jualannya sama saya. Dia ngerebut rezeki saya. Saya pergi ke Mbah Dukun nih, biar bikin tokonya dia gak laku. Enggak gitu caranya. Kita sebagai orang beriman tahu yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Malaikat gak bakalan keliru bagi-bagi nama kita rezeki. Wahum la yufarritun, kata Allah. Malaikat tuh gak ada yang keliru, Jadi nih kalau karena Nabi Yunus ini mesti hidup, teman-teman sekalian, Allah kasih rezekinya berupa apa? Melon. Rezekinya Nabi Yunus waktu itu berupa melon. Sama Allah tuh pohon melon tuh, kan pohon melon ngerambat tuh. Dirambatin, buahnya dibikin sama Allah pas banget di depan mulutnya Nabi Yunus. Karena kalau Nabi Yunus mesti gerak gak bisa juga. Jadi Nabi Yunus kan lemes banget, Allah kasih rezekinya tuh pas depan matanya. Teman-teman sekalian, sama Allah buahnya digedein sampai nyentuh mulutnya Nabi Yunus.
Nabi Yunus pas sadar dari pingsannya, apaan sih nih? Depan di mulutnya banget. Buahnya tuh udah nyampe ke mulutnya. Mulai itu dimakan sama Nabi Yunus tuh buah yiktin namanya, sejenis melon ya, sejenis buah melon gitu. Dimakan. Udah bagus banget Allah kasihnya melon, nggak cabai rawit gitu kan, kepedesan. Buah yang lain kan keras-keras, kalau ini kan emang buahnya nggak keras gitu kan, dari luarnya juga emang nggak keras. Terus dimakan sama Nabi Yunus sampai habis tuh buah. Nabi Yunus bisa duduk, bisa makan sisanya, udah tuh segeran lagi Nabi Yunus bisa jalan. Habis itu ketemu sama orang, nanya, Pak maaf numpang tanya, ini daerah apa nih? Oh ini daerah Nainawi. Lah, kabur dari situ nyampe ke situ juga. Ini daerah Nainawa katanya. Ya Allah, kampungnya balik lagi ke Nainawa. Ya udah deh, berdakwah lagi Nabi Yunus sampai orang-orang pada beriman. Nah, poinnya adik-adik, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, hidup itu jangan jauh-jauh dari Allah, sang pengendali kehidupan. Ingat-ingat nih, nasihat abah saya pernah ngasih nasihat sama saya, nak, hidup ini yang paling penting adalah nasib. Dalam hidupnya yang paling penting adalah nasib. Nasib itu semuanya ada dalam kendali Allah. Kalau kamu kepengen nasib kamu bagus dalam hidup, jangan pernah tinggal Allah. Jangan mau jauh dari Allah, jangan mau ninggalin Allah. Nah ini tuh Allah keluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan tuh pada hari 10 Muharram atau hari Asyura. Maka nih yang ngerasa lagi sumpek, lagi susah, lagi gak enak hati, lagi aduh kayaknya terluka batinku, merana jiwaku, galau hatiku, ada gitu ya, yang kayak lagi bolak-balik nih, gue perlu healing nih, bolak-balik tinggal healing mulu ya. Ini teman-teman saudaraku sekalian, silahkan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bergantung kepadanya. Deketin Allah bukan hanya pada hari Asyura, tapi memang hari Asyura hari yang paling enak banget buat kita dapat semua karunia-karunianya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan lupa santunin anak yatim pada hari Asyura, sedekah kepada orang miskin pada hari Asyura, kemudian nambahin uang jajan bagi para orang tua kepada anak-anaknya, gitu kan ya. Kemudian lagi puasa, kemudian baca zikiran hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan juga lanjutkan dengan baca doanya. Ada doanya tuh, udah ketulis, tinggal baca aja. Kalau mau tambahan zikir apa Ustazah? Boleh tuh baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kalau yang kemarin belum baca tanggal 1, itu boleh juga dibaca tanggal 10 atau hari Asyura. 360 kali ayat kursi, diawali masing-masing dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita semuanya meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hari Asyura, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa kesembuhan, berupa rezeki, berupa kemudahan hidup, berupa terangkatnya semua kesedihan dalam hati, berupa terangkatnya sebuah musibah-musibah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita dan menjadikan salah satu di antara mereka yang meraih itu semua. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah,
Ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya, mereka mengatakan di saat orang sholat, di saat kamu sholat, di saat saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas, tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini nggak ada rusuh nih. Kita kan lagi jalan-jalan nih. Kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Itu jamaah aja gimana sholatnya? Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban, malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik. Naudzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat. Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi, bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad,
bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud, artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu, Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih, itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis adzan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila salati qamu kusala, malas bener kalau diajakin salat, sampai sebagian salatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa kok orang salat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan salat-salat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan, alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11, ntar kita ribet nih urusan sholat duhur, sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan salatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang ngelamar kamu, walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu.
Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat. Kita menjaga sholat. Jagain sholatnya. Jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia nggak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih, kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau nggak diwajibin lagi seneng, betul nggak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban, kayak anak-anak sekolah tuh. Wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau satu hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada nggak ya pakai seragam? Nggak ada. Nggak ada yang besoknya dipakai seragam. Terus tanyain, kenapa kamu tetap pakai seragam? Abisnya saya suka sama seragamnya. Nggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro, sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja nggak kelar-kelar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan. Dari yang kewajiban kita naik menjadi kelas bisnis. Sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring?
Kenyang. Siapa yang bilang gak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang, sepiring, kenyang apa gak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah ibu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggalin sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang, ada dalam salah satu diwan beliau, diwan tuh syair-syair beliau itu ya, Ali idza kad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirrus sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak, tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat.
La'alla sirru sifat. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu nggak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Nggak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama, agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi, masih malam.
Mama masih ngantuk, Nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Qul amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang meminta nasihat, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, tolong nasihati aku. Kita kalau ketemu orang mulia jangan minta duit, Bu. Kita kalau datang ketemu sama orang-orang yang kita tahu doanya mustajab, sangat soleh, hidupnya baik, apalagi jika dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau berjumpa dengan ulama, jangan minta sesuatu yang duniawi. Tirulah para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad. Biasanya mereka meminta satu dari dua hal. Yang pertama, mereka minta doa. Ida'ili ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasul. Ibu juga gitu. Kalau ketemu sama ulama, ketemu orang soleh, ketemu kiai, ketemu habib yang kita tahu doanya mustajab, bertemu Hubabah, mintalah doa. Tapi jangan hanya sekedar urusan doa duniawi, Bu. Doa duniawi itu yang gimana, Ustazah? Doa yang kalau diijabah nggak akan manfaat begitu kamu masuk dalam alam kubur. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan saya biar saya cepat kebeli rumah. Bu, kalau mati rumahnya dibawa gak? Ustazah, doakan saya kepengen beli HP baru. Dibawa gak HP-nya? Enggak. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan biar suami saya tambah cinta. Kalau mati suaminya dibawa gak, Bu? Walaupun kamu mau, dia gak bakalan mau, Bu. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Ustazah, doakan biar anak saya soleh. Duniawi apa bukan? Bukan.
sebab kesolehan anak akan jadi tambahan bekal bagimu ketika kamu masuk dalam alam kubur. Jadi nggak boleh nih ustazah doa urusan duniawi atau minta didoakan urusan-urusan duniawi. Boleh, tapi jangan cuma itu. Nanti takutnya kamu nyesel. Kalau selama di dunia kamu doanya hanya untuk urusan dunia, takutnya begitu masuk dalam kuburan sudah tidak ada lagi doa yang akan Allah ijabah untukmu ketika kamu ada dalam alam kubur nanti. Sayang. Jadi kalau doa, prioritaskan urusan akhirat. Saya berasa banget jadi orang yang sering dimintain doa sekaligus juga sering minta doa. Saya kalau ketemu orang saleh, ketemu habaib, ketemu hubabah, saya akan minta doa, nggak pernah minta duit saya. Ida'ili ya hubabah, ida'ili ya habib. Serius sekalian, sebagai orang yang sering juga dimintain doa, ustazah doakan saya. Banyak tuh. Saya merasakan perbedaannya saat saya ada di Tarim sama ketika saya sudah pulang dan kembali ke negeri ini. Waktu saya di Tarim, orang kalau minta doa sama saya, usik berdoa, tolong ya doain saya. Saya suka tanya, doa apa? Selalu aja, hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Ida'ili bihusnil khatimah. Doakan saya biar husnul khatimah. Begitu nyampe ke Indonesia, kalau ada orang bilang ustazah doain saya, biasanya lanjut tuh doanya, minta apa langsung dibilang, nggak pakai tanya. Ustazah doain saya biar utang cepat lunas. Ustazah doain saya biar cepat dapat jodoh. Ustazah doain saya biar jadi orang kaya. Ustazah doain saya biar suami nggak mendua. Ya Allah, ternyata kebanyakan orang kita kalau minta doa seringnya urusan duniawi. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja sih. Cuman takutnya begitu kamu mati nyesel kalau semua doamu selama ini adalah sesuatu yang tidak ikut kamu bawa ketika kamu mati. Kalau kita lihat para sahabat ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, selalu saja banyak diantara mereka yang minta doa. Nabi pernah tanya, doanya apa? Macem-macem jawaban para sahabat. Ada yang begini, Harithah menjawab, Ida'ili an yarzuqani Allah asyhada fi sabilih. Rasul, doakan saya biar saya dikaruniai mati syahid di jalan Allah. Ada lagi yang lain doanya, ya Rasulullah,
id'ili an yarzuqani Allah murafaqatan bika ya Rasulullah. Doakan biar saya nanti di masa sesudah kematian saya, di masa akhirat nanti bisa